Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ruby Hadi Pratama dengan NPM 20231457918 dengan dosen pengampu Ibu Mimanes SEML. Di sini saya akan membahas terkait dengan isu-isu lingkungan yang ada di bumi. Isu lingkungan global. Pendahuluan. Isu lingkungan hidup merupakan masalah global yang memiliki dampak luas karena menyangkut eksploitasi sumber daya global seperti lautan dan atmosfer, pemanasan global, serta kerusakan lingkungan dengan cakupan lintas negara. Permasalahan lingkungan global berasal dari isu lingkungan yang memiliki dampak signifikan dan serius secara global. Permasalahan lingkungan ini menjadi perhatian tidak hanya bagi lembaga lingkungan di tingkat nasional, tetapi juga di tingkat internasional. Tempat segala angan dan harapan umat manusia tinggal kini sedang memanas. Sains mencatat, bumi kita sedang mengalami kenaikan suhu yang bisa dibilang parah. Bahkan tahun lalu tercatat sebagai tahun terpanas kedua dalam sejarah manusia. Dan mengerikannya, 6 suhu terpanas bumi yang pernah tercatat semuanya terjadi di dalam 1 dekade belakangan. Mungkin kalau nggak dihentikan, kita akan menuju ke tahun-tahun di mana bumi memiliki lebih banyak persoalan ketimbang harapan. Pertanyaannya, apakah kita mampu menghentikan pemanasan global yang semakin parah? Sayangnya, pemanasan global itu nyaris nggak mungkin buat dihentiin. Ini semua karena banyak senyawa ini yang terus memenuhi langit bumi dan membuatnya semakin memanas. Bayangkan aja jumlah emisi gas rumah kaca yang dihasilkan manusia gara-gara gunain bahan bakar fosil aja itu nyampe 37 gigaton. Itu kayak ngebuang 6.000 piramida Giza ke atmosfer bumi. Dan inilah yang bikin kandungan karbon dioksida dan emisi lainnya di atmosfer bumi yang tadinya rata-ratanya cuma segini jadi mencapai titik tertingginya selama 800.000 tahun terakhir. Oke, kalau gitu apakah masih ada jalan keluar dari semua ini? Apa masih ada cara buat memperlambat pemanasan global? Sebenarnya masih ada, tapi itu pun bakalan susah banget. Ilmuwan banyak yang udah sepakat kalau cara terbaik buat memperlambat pemanasan global adalah dengan ngurangin emisi gas rumah kaca ke udara. Makanya 197 negara di dunia juga udah sepakat dalam 10 tahun ke depan seenggaknya kita udah harus ngurangin emisi gas rumah kaca segini buat ngejaga biar suhu bumi nggak naik 2 derajat Celcius di akhir abad ini. Karena kalaupun semua manusia saat ini berhenti ngasilin karbon dioksida ke udara, bumi masih akan tetap memanas. Dan apalagi kalau kita nggak ngapa-ngapain, bisa aja ada kemungkinan yang jauh lebih parah. Kelihatannya, 2 derajat itu emang kayak kecil banget. Tapi nyatanya, kenaikan suhu bumi sekarang ini aja udah bikin perubahan iklim yang dampaknya ngerembet kemana-mana. Bencana alam segala bentuk udah gak bakalan nahan diri untuk ngancurin kita. Sampai spesies hewan dan karang di lautan yang jadi makin terancam. Dan bahkan pemanasan global juga disebut ikut nyebabin banyak kematian lewat persebaran penyakit. Menurut para saintis, bumi emang gak akan langsung berakhir karena ini semua. Tapi kemungkinan semua bencana ini akan terjadi lagi bakalan jadi jauh lebih sering. Terus gimana dengan kita? Kalau kita lihat sekitar aja masih kelihatan banyaknya orang di belakang layar yang masih nggak peduli dengan kondisi bumi sekarang. Yang main nebang pohon dan ngebakar lahan di sana sini buat keuntungan pribadi mereka aja. Padahal buat sekedar info, ini yang mungkin akan terjadi di Jakarta tahun 2050 kalau muka air laut terus nambah tinggi gara-gara pemanasan global. Tentunya kita nggak bisa biarin ini sampai terjadi. Untungnya, Indonesia juga punya komitmen buat ngurangin emisi gas rumah kacanya ke udara lewat bikin kebijakan kayak nunda pemberian izin pembukaan lahan hutan dan gambut, restorasi lahan gambut, ningkatin penggunaan pembangkit listrik tenaga terbarukan, dan ngerehabilitasi dan penyerahan hutan untuk tujuan sosial. Ya, PR kita masih panjang. Tapi sejauh ini kita udah mulai dan harus terus ngerjain mereka, satu persatu. Intinya, pemanasan global itu hampir nggak mungkin buat dihentikan. Tapi seenggaknya, ini semua masih bisa kita perlambat dengan usaha dan kerjasama buat ngurangin emisi karbon ke udara. Bukan cuma negara, tapi juga kita semua, lewat ngejaga dan ngerawat teman-teman kita ini
biar dunia kita tetap terjaga kelangsungannya. Dan seperti biasa, terima kasih. This is all wrong. I shouldn't be up here. I should be back in school on the other side of the ocean. Yet you all come to us young people for hope. How dare you? You have stolen my dreams and my childhood with your empty words, and yet I'm one of the lucky ones. People are suffering. People are dying. Entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction. We will not let you get away with this. Right here, right now, is where we draw the line. The world is waking up, and change is coming whether you like it or not. Lingkungan hidup global. Awal abad 20, masyarakat dunia mulai menyadari adanya persoalan lingkungan hidup yang dampaknya semakin lama semakin sulit untuk diatasi. Beberapa kerusakan lingkungan hidup yang terjadi adalah emisi gas rumah kaca dan global warming atau pemanasan global, merupakan akibat dari aktivitas manusia yang tidak memperdulikan lingkungan. Rumah kaca atau greenhouse. Sejak terjadinya revolusi industri, konsentrasi gas rumah kaca telah meningkat secara signifikan, terutama akibat aktivitas manusia dalam 50 tahun terakhir. Terjadi peningkatan yang cepat dalam penetrasi gas-gas rumah kaca seperti karbon dioksida, metana, nitrooksida, dan gas rumah kaca lainnya ke dalam atmosfer. Peningkatan ini terutama terjadi dalam beberapa dekade terakhir. Hal ini disebabkan oleh sinar matahari yang masuk ke dalam rumah kaca dan dipantulkan kembali oleh benda-benda di dalamnya sebagai gelombang panas berupa sinar inframerah. Akibatnya, suhu di dalam rumah kaca menjadi lebih tinggi daripada suhu di luar, yang dikenal sebagai efek rumah kaca. Isu lingkungan nasional. Perubahan lingkungan. Lingkungan hidup mendukung kehidupan melalui aliran energi dan siklus materi. Keseimbangan terjadi saat interaksi komponen sesuai aliran energi dan siklus biogeokimia. Lingkungan seimbang memiliki daya lenting dan dukung tinggi. Gangguan dapat mengganggu keseimbangan lingkungan antara energi, bahan makanan, faktor abiotik, dan biotik. Selanjutnya ada pencemaran lingkungan. Pencemaran adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup atau zat energi dan atau komponen lainnya ke dalam lingkungan, perubahan tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia, oleh proses alam sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu, yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya seperti air, udara, dan tanah. Isu lingkungan lokal. Di Indonesia, perubahan hukum lingkungan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 mempengaruhi pengambilan keputusan dalam pengelolaan sumber daya alam atau SDA. Sekarang, SDA dianggap sebagai bagian dari ekosistem yang melibatkan manusia dan lingkungan alam atau buatan. Konsep ini menekankan ketergantungan dan keterkaitan antara elemen-elemen tersebut dalam kerangka yang spesifik untuk setiap tipe ekosistem. Kekeringan. Kekeringan didefinisikan secara umum sebagai kekurangan curah hujan dalam suatu periode waktu, biasanya berupa sebuah musim atau lebih, yang menyebabkan kekurangan air untuk berbagai kegiatan kelompok atau sektor lingkungan. Selanjutnya ada banjir. Banjir disebabkan oleh aktivitas manusia seperti membuka lahan baru untuk permukiman atau pertanian, pertambahan penduduk, dan pembangunan di lereng gunung yang mengurangi daya dukung lahan. Tanaman yang hilang juga meningkatkan resiko banjir. Air laut. Orang yang sebelumnya tidak khawatir tentang pencemaran laut karena kemampuan air laut untuk mengencerkan zat asing. Namun, dengan peningkatan limbah dan pencemaran lingkungan lokal, pandangan tersebut mulai berubah.
Pembangunan limbah yang terus-menerus bisa berdampak global. Selanjutnya ada abrasi pantai. Abrasi adalah pengikisan garis pantai oleh air laut akibat kenaikan permukaan air laut dan pemanasan global. Pesisir pantai adalah daerah peralihan laut atau darat dengan aktivitas seperti pertanian, pembangunan tambak, dan erosi banjir yang berdampak pada ekosistem pantai. Di dunia ini, setiap langkah kita meninggalkan jejak. Jejak yang kadang-kadang tak terlihat, tapi membentuk jalan kita menuju ke depan. Namun, di antara jejak yang kita tinggalkan, ada satu yang semakin membebani bumi kita, yaitu sampah. Permasalahan sampah menjadi pembicaraan yang tidak hanya di kota-kota besar, bahkan sampai ke tingkat desa. Lalu bagaimana sampah sebenarnya didefinisikan atau diartikan? Dilihat dari wujudnya, sampah seringkali diartikan sebagai bahan atau material yang telah selesai digunakan dan tidak lagi memberi manfaat. Menurut WHO, sampah merupakan sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi, atau sesuatu yang dibuang yang berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya. Sayangnya, masih banyak masyarakat yang kurang memiliki kepedulian dengan sampah. Bahkan, ketika sudah mengetahui dampaknya, masih terdapat individu yang membuang sampah. Apakah kalian sudah bertanggung jawab terhadap sampah? Sampah merupakan kewajiban kita untuk mengelolanya dengan cara bertanggung jawab, termasuk dengan mengurangi, mendaur ulang, dan membuangnya dengan benar agar tidak merusak lingkungan. Apa saja dampaknya bagi kehidupan kita? Salah satu contohnya yaitu bertanggung jawab atas sampah hasil sisa konsumsi kita. Jika kita tidak bertanggung jawab dengan sampah, maka sampah dapat berdampak pada lingkungan kehidupan kita. Pertama, pencemaran udara di sekitar lingkungan hidup. Bau busuk dari sampah yang telah dibuang sembarangan dapat menimbulkan pencemaran udara yang membuat suasana di lingkungan tidak nyaman. Kedua, menimbulkan penyakit. Sampah yang berserakan dapat menimbulkan penyakit seperti diare, disentri, gatal-gatal yang disebabkan dari bakteri dan kuman, infeksi saluran pernapasan, dan masih banyak penyakit lainnya. Ketiga, menimbulkan pencemaran air. Sampah juga dapat merusak air di lingkungan kita. Berubahnya pH air karena limbah sampah akan merusak ekosistem seperti terbunuhnya tumbuhan air, ikan, katak, dan hewan lainnya yang hidup di air. Keempat, menimbulkan bencana banjir. Banjir banyak disebabkan karena sampah. Sampah yang berserakan akan hanyut oleh air hujan. Hal tersebut dapat menghambat saluran irigasi sehingga airnya meluap dan terjadinya banjir. Ingat, sampah merupakan tanggung jawab kita sebagai manusia untuk mengelolanya dengan bijaksana. Dengan bertanggung jawab terhadap sampah, kita ikut serta dalam menjaga kebersihan dan kelestarian bumi. Mulai sekarang, yuk jaga bumi kita dengan tidak membuang sampah sembarangan agar hidup nyaman dan tentram. Contoh isu lingkungan. Kerusakan lingkungan hidup di Indonesia bukan hanya disebabkan oleh penggundulan hutan. Berbagai kegiatan pertambangan, baik yang berskala raksasa maupun mini, ikut andil memperparah kerusakan lingkungan Indonesia.
Dengan mengutip New York Times 2005 mencontohkan, sejak 1967, Freeport di Papua telah menghasilkan limbah seberat 6 miliar ton. Selanjutnya, persoalan lain yang tidak kalah serius terkait masalah sampah, Dirjen Pengolahan Sampah Limbah dan B3 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK, Tuti Hendrawan Mintrasi mengatakan sampah di Indonesia tahun 2019 diperkirakan sebanyak 65 juta ton per tahun dan seberat 9,52 juta ton atau sama dengan 14% merupakan sampah plastik. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.